Salam. Kenalkan saya Dini Mas, Polda Aceh, Persilangan yang lagi. Kebetulan ini kan acara, apa namanya acara? Introhtal. Ginrohtal ya, Polda Aceh, kebetulan jadi kegiatan ini sesuai dengan kebetulan. Kami ingin Pak Ustaz, kebetulan sedikit dengan perawat dekat-dekatnya bisa ada cara sholat jamaah. Dalam kami, tugas kami kadang-kadang harus mendahului sholat atau mengakhiri sholat atau kadang-kadang sholatnya itu kelewat kan? Kadang-kadang sih nggak semua kelewat kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang bolong kan. Kami mohon Pak Ustadz memberikan pengetahuan kepada kami tata cara jamak, maksudnya ya jamak yang takjir dan tahdir atau safar ja atau kosor jamak. Demikian Pak Ustadz pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Suatu pertanyaan yang luar biasa penting karena menyangkut tentang perkara sholat. Memang tidak ada ibadah seperti ibadah sholat. Karena yang lain ibadah biasanya kalau nggak mampu kubur. Tapi kalau sholat ini selama masih berakal, ini nggak ada istilah kuat. Kapanpun, dimanapun, mau sakit, mau perjalanan, apapun, tetap harus melaksanakan sholat. Namun, ketika mengerjakan perintah yang nggak mungkin gugur ini, dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, tentu kan pasti ada kendala-kendala. Contohnya ketika kita safar misalnya, melakukan perjalanan, tentu untuk menjaga 5 waktu sholat ini agak berat. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak pernah membebankan kepada hamba-hambanya daripada perkara ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka ada keringanan-keringanan di dalam sholat. Dan di antara keringanannya tersebut adalah menjamak dan mengkasarkan sholat. Jadi harus kita ketahui ada dua. Yang pertama kasar, ada yang kedua jamak. Kasar ini syaratnya perjalanan. Nggak boleh yang lain. Kalau kasar harus perjalanan. Dan perjalanannya harus mencapai 16 farsah. Atau sekitar 80-an kilo. Ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 90 sekian. Ini itu berapa jam Pak Ustaz? 80. Karena kalau sekarang kita lihat jamnya kayaknya kurang pas Pak. Kenapa? Kalau kita naik pesawat dari sini ke Medan. Oh iyalah. 1 jam. Kalau kira-kira kalau dari Banda Aceh ke Polres Sigli itu 80 kilo. Iya. Itu udah lebih 110. Oh 100. Itu apa jarak perjalanannya. Maka kalau kita sudah melakukan perjalanan, maka kita dibolehkan diberikan keringanan yaitu boleh menjamak dan boleh mengkasar. Gimana ketentuannya? Yang pertama harus dengan syarat safarnya itu bukan safar maksiat. Safar maksiat misalnya gimana? Mau kemana bang? Mau ke Sigli ngapain? Bunuh orang misalnya. Itu nggak boleh jamak. Ini nggak boleh. Jadi safarnya harus safar mubah. Mau ke kawan, mau dinas atau dinas. Kalau kita kan dinas Pak. Betul. Jadi itu syaratnya safarnya harus safar bukan untuk maksiat. Kemudian ketentuannya bagaimana untuk menjamak ataupun mengkasarkan salat tersebut itu dilihat bagaimana kemudahan. Kalau seandainya kita mudah menjamak ketika kita melakukan safar sebelum jauh safarnya, dengan syarat ya, nggak boleh melakukan jamak itu masih di kota setempat. Misalnya saya tinggalnya di sini di Banda Aceh. Spesifiknya misalnya di Kecamatan Syahkuala. Itu nggak boleh sebelum berangkat saya jamak dulu nggak boleh. Harus keluar dulu dari kalau dulu qaryah dari kampung, kalau sekarang mukim atau kecamatan. Oh, kalau sudah dari Syahkuala berapa ini udah ke Kota Alam. Di situ udah boleh jamak. Udah boleh jamaknya. Tapi kita lihat keadaan kita luangnya di mana. Kadang-kadang, waduh ini baru sebentar kita pergi kok langsung jamak. Alah, sakit di sana saja. Boleh. Jadi itu ketentuannya nggak boleh untuk tujuan safar maksiat. Yang kedua, jangan melakukan jamaknya di tempat tinggalnya. Oh dari rumah langsung jamak nggak boleh. Tapi di tempat setelah keluar daripada kecamatan. Seperti itu. Sedangkan niatnya udah
Niat itu kan di dalam hati. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, ya Allah, sengaja saya sholat zuhur dijamak dengan asar. Yang dikerjakannya kalau kita mau nanti takut kelewat. Contohnya perjalanan mungkin dari jam 9 apa jam 10. Iya, iya, Atau intinya dari duhur sama asar iya. supaya kita terlewat duhur kan gitu karena tugas. Jadi nggak bisa meninggalkan karena siaga menghadapi duhur gitu kan. Berarti saat asar kita boleh mengerjakan Boleh, sholat duhur. boleh. Yang Asarnya dikerjakan dulu asar dulu baru. asar dulu baru Iya. subuh. Oh, ya. Kemudian ada keringanan satu lagi selain jamak. Kalau jamak ini kan tetap 4 rakaat. Oh ya. Ini ada kasar satu lagi. Yang Oh. 4 itu porting jadi 2. Jadi ya. Sholat 2 rakaat, kemudian langsung 2 rakaat lagi untuk asarnya. Yang boleh dijamak cuma yang 4 aja. Yang 4 paksa. Yang boleh dikasar. Yang boleh dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Maghrib dan isya. Kalau yang terkecil angkanya, yang jumlahnya yang pas 22, 50%. 50%. Alhamdulillah. Sebenarnya ya mudah. Betul, sangat mudah. Sangat. Bahkan kadang-kadang ketika kita memang nggak safar misalnya, macet. Biasanya di daerah-daerah kota besar kan macet. Pulang sebelum asar. Sampai kadang-kadang udah maghrib, asar sama maghrib gak ada jamak nih. Ya. Nah, itu gimana? Ada namanya sholat menghormati waktu. Jadi kalau udah masih waktu sholat, nggak apa-apa di dalam mobil, nggak bisa tertutup, nggak apa-apa, nggak usah tertutup dulu. Jadi sholat tetap biasa. Kalau nanti lewat waktu asarnya masuk ke maghrib, kita nggak bermisa, tapi nanti setelah maghrib kita laksanakan sholat asar. Oh gitu. Maghrib dulu baru asar. Nggak mengganti karena tadi lalai. Ya, karena masih ada memang nggak bisa tinggal nih apa kerjaan memang karena memang nggak boleh jamak antara maghrib sama asar ya tidak. Tapi tetap sholat untuk Oh. Jadi anu Pak Ustaz ya. Jangan ada salah satu sholat yang ketinggalan. betul. Betul. Kadang lupa, ingat kerjakan kan gitu. Oh iya. Jangan dikalinya jangan gara-gara anak. Oh iya. Kalau itu meremehkan kayak kita kan meninggalkan karena sesuatu hal ya. Emang sulit untuk ditinggalkan. Terus yang niatnya yang bahasa Arab. Yang bahasanya. Misalnya saya niat sholat zuhur ke asar atau sholat asar ke zuhur. Misalnya saya sholat zuhur, usolli fardhu dzukri majmu'an ilaihin asri, kemudian ilai ta'ala. Itu saat sholat zuhur dikerjakan sholat asar. Iya. Kalau sholat asar nanti usolli fardhu asri majmu'an masuk. Jadi saya sengaja sholat asar digabung dijamak dengan zuhur. Kalau jamak ini mah nggak apa-apa, nggak di awal niatnya. Misalnya kita lagi sholat, kemudian saya mau jamak lah, itu dengan syarat sebelum salam. Tapi kalau qasar 2 rakaat dari awal. Kalau qasar dari awal. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah semakin jelas dan